Beberapa waktu lalu, Babe Aldo atau Ali Ridhof Assegaf menantang Kementerian Kesehatan untuk melakukan debat terbuka. Debat yang diinginkan Babe Aldo hingga detik ini belum juga terpenuhi. Bukan karena pihak Kemenkes takut seperti kabar yang beredar di media sosial, melainkan bisa jadi ada hal-hal besar lainnya yang menjadi prioritas utama Kementerian Kesehatan. Tapi pihak Kementerian Kesehatan tetap memberikan kesempatan bagi pihak Babe Aldo untuk menyampaikan maksud dari ajakan debat itu. Dari P2AP untuk mendengarkan aspirasi ibu sekalian serta bapak untuk kami terima dan kami akan sampaikan kepada pimpinan kami yang saat ini sedang menjalankan tugas kenegaraan di tempat lain. Silahkan mohon berkenan juru bicara dari ibu atau bapak sekalian. Ya, siap. Jadi begini Pak, seiring berkembangnya informasi di masyarakat sekarang ini, informasi digital, kami pun rakyat sekarang ini sudah belajar juga tentang masalah pandemi ini. Dan dari awal kejadian saya, mungkin Bapak tahu tuh sama Dr. Louis, ya, kami sampai hari ini kami menunggu adanya diskusi debat terbuka antara dua pihak atau dua mazhab dokter yang pro tentang COVID dan vaksinasi dan yang anti vaksinasi. Ya, karena masing-masing punya data. Saya di sini berbicara, saya kira tadi saya ditemui oleh Pak Menterinya. Kalau saya ditemui oleh Pak Menterinya atau jubirnya, saya meminta Kementerian Kesehatan memberikan apa yang sudah kami minta lewat lapor.go.id tentang keterbukaan informasi publik. Dan itu kami juga sudah melayangkan surat ke Ombudsman. Ombudsman juga akhirnya merekomendasi. Artinya, di sini ada beberapa hal yang kami perlu pertanyakan masalah pandemi. Yang pertama masalah PCR, keakuratan PCR. Yang kedua, masalah efikasi vaksin. Sebelum terjadi debat terbuka antara pihak Babe Aldo dengan Kementerian Kesehatan, ada baiknya kita simak terlebih dahulu latar belakang pendidikan kedua calon debat terbuka, agar kita bisa menyimpulkan apakah debat ini perlu dilakukan atau tidak. Gimana menurut kalian? Perlu kalian ketahui, penggunaan kata calon debat di sini bukan untuk membenarkan adanya dua calon yang hendak berdebat, melainkan hanya istilah saya dalam memahami Babe Aldo sebagai pihak yang mengajak berdebat. Tentunya ada pihak yang ditantang untuk berdebat, yaitu Kementerian Kesehatan yang dipimpin oleh Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jadi saya hanya berandai-andai kalau memang terjadi perdebatan, berarti dua calon inilah Babe Aldo dengan Budi Gunadi Sadikin. Jadi saya hanya akan membandingkan Babe Aldo dengan Budi Gunadi Sadikin. Budi Gunadi Sadikin akrab dipanggil dengan sebutan BGS, menyelesaikan gelar sarjana di bidang fisika nuklir jebolan ITB dan memiliki sertifikat CHFC dan CLU yang dia peroleh dari Insurance Institute Singapura. Dan perjalanan karir BGS, dia pernah menjadi GM Electronic Banking dan Chief GM Jakarta, dan menjadi Chief GM HR di Bank Bali. Dan sebelum BGS menjabat sebagai Menteri Kesehatan Indonesia pada tahun 2020 lalu, BGS juga pernah menjadi Direktur PT Bank Mandiri dan Wakil Menteri BUMN. BGS juga pernah menjadi Direktur PT Inalum. Perusahaan yang dipimpinnya ini berhasil mengambil alih saham PT Freeport sebesar 51%. Ya, selain itu, dia adalah juga seorang pakar ekonomi mikro dan global. Walaupun latar belakang pendidikan BGS ini jauh berbeda dengan jabatannya saat ini, kenyataannya BGS mampu mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia dan diapresiasikan sebagai yang terbaik di dunia. Wow, yang terbaik di dunia loh, Wan-Wan.
Bukan hanya itu saja, BGS juga banyak meraih penghargaan, salah satunya penghargaan Menteri Terpopuler dan Berpengaruh di Indonesia. Dan kalau kita ingin terus membahas prestasi-prestasi dari BGS, hanya akan membuat kalian ngantuk untuk terus menyimak video ini. Karena ada banyak sekali deretan prestasi BGS yang nggak bisa disebutkan semuanya. Jadi kita langsung skip aja ya, dan langsung membahas latar belakang pendidikan dan prestasi dari Babe Aldo atau Ali Ridho Assegaf ini. Selain sebagai seorang konten kreator YouTube, Babe Aldo adalah pemilik salah satu pondok pesantren yang berada di daerah Kerawang, Jawa Barat. Dia juga adalah pendiri Majelis Penderitaan Rakyat MPR. Pernah kuliah tapi tidak menyelesaikannya, alias drop out atau DO. Beberapa waktu lalu konten YouTube-nya sempat membuat heboh dengan mengundang salah satu narasumber Dr. Lois Owen yang menganggap COVID-19 adalah hoaks. Belakangan dokter kecantikan ini diduga mengalami gangguan jiwa. Babe Aldo juga pernah mengajak debat Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Bukan itu aja, Babe Aldo sendiri juga pernah terlibat perseteruan dengan pendakwa Habib Zain Assegaf yang lebih kita kenal dengan nama Habib Kribo. Dan yang terakhir ini, Babe Aldo diduga telah menghalang-halangi pemerintah dalam mengatasi penyebaran COVID-19. Sampai di sini kalau kita bicara prestasi, Budi Gunadi Sadikin, dia sukses dalam mengendalikan pandemi COVID-19 ya. Sedangkan Babe Aldo justru sebaliknya. Dia dianggap telah menghalang-halangi pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Ya. Tapi kalau menghalang-halangi itu bukan prestasi kan ya? Kalian benar sekali. Ini bukan prestasi, tapi provokasi. Saya sudah hampir seharian ini melakukan pencarian Google untuk menemukan prestasi dari Babe Aldo ini. Tapi saya tidak menemukan apa-apa di sana. Selain tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi kalau kita ambil kesimpulan nih, untuk prestasi dan latar belakang pendidikan dua calon kandidat yang ingin berdebat ini, Budi Gunadi Sadikin jauh lebih unggul. Ya, baik dari prestasi juga pendidikannya. Sementara Babe Aldo ini hanya seorang mantan mahasiswa yang di drop out dari kampusnya. Seorang penyebar hoak, penghasut, dan masih banyak deretan prestasinya yang bikin kita naik pitam, stroke, dan akhirnya mati. Tapi kalau kita ambil latar belakang dari hobinya yang gemar berdebat ini, ya Babe Aldo lah jauh lebih unggul. Mungkin dia punya segudang pengalaman dalam mengajak debat, tapi nggak pernah kesampaian. Kasihan juga ya Babe Aldo. Nafsunya udah gede, lawannya nggak ada yang mau. Datanya udah mau dibuka nih, nggak dibuka-buka tapi. Padahal hebohnya sih ada banyak ahli dan tim di belakangnya. Tim kadrun. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ajakan debat Babe Aldo ini harus ditanggapi atau ya sudahlah, diabaikan saja? Emangnya siapa dia? Bagi saya sih, Babe Aldo ini bukan siapa-siapa. Dia hanya membangun opini publik seakan-akan Kementerian Kesehatan menyembunyikan sesuatu di balik usaha dan upayanya dalam memberikan vaksin agar ya timbul ketidakpercayaan masyarakat kepada Kementerian Kesehatan dengan mengatakan Kemenkes adalah sarang mafia.
Di saat yang sama, nama Budi Gunadi Sadikin digadang-gadang ini menjadi cikal bakal pengganti Jokowi. Apakah ini ada kaitannya dengan pemilu 2024 nanti? Wan, gunakan selalu akal sehat. Karena dengan akal sehat, kalian dapat mengukur kemampuan seseorang. Setuju nggak? Salam cinta, Indonesia.